وقال الذين لا يرجون لقاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmatnya kepada kita sekalian, juga tentu selalu kita saling mengingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, berikut kita pada malam ini akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid, bab yang baru, bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah ke jalan tauhid, bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita menjelaskan bahwa bab ini adalah sambungan dari dua bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya adalah dua bab sebelumnya, yaitu bab man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mengejawantahkan tauhid. Kemudian bab setelahnya adalah bab al-khawfu minasyirki. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya ini setelah menjelaskan dua bab tadi, bab man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mengaplikasikan tauhid, kemudian dia menumbuhkan rasa khawatir akan terjatuh ke dalam kesyirikan, beliau menempatkan bab berdakwah ke jalan tauhid. Itu artinya setiap muslim setelah memahami tauhid dengan baik, mengaplikasikannya, terus menumbuhkan rasa khawatir terjatuh dalam kesyirikan, maka tugas selanjutnya adalah mendakwakannya. Dan itu memberikan petunjuk lain bahwa seorang muslim itu selalu menginginkan kebaikan yang dirasakannya itu menular kepada orang lain, sebagaimana isyarat dalam hadis bahwa sebaik-baik muslim adalah orang yang mencintai, menginginkan orang baik, orang mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkannya. Maka ini tugas kita. Setelah mempelajari banyak hal, kita disuruh untuk mendakwakan apa yang kita pahami, terutama nilai-nilai ketauhidan. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, ayat yang ditempatkan oleh Syekh sini, Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada jalan Allah, ala basiratin, di atas dasar basirah, di atas dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti jalanku ini itu berdakwah di atas dasar
ilmu dan beginilah manhaj kami. Ya. Dalam ayat ini ulama kita menjelaskan, salah satunya misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan, mengumumkan kepada khalayak, kepada umatnya bahwa manhaj kehidupan Rasulullah, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah ke jalan Allah, menjelaskan tentang nilai-nilai tauhid, khususnya di jalan atau di atas dasar ilmu pengetahuan. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, di sini memberikan penjelasan kepada kita yang pertama bahwa dakwah adalah pekerjaan yang mulia karena dia adalah pekerjaan para nabi. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus selalu merasa bahwa berdakwah itu adalah jalan kemuliaan. Dia adalah jalannya para nabi dan dia perintah dari Allah. Yang kedua yang perlu kita pahami bersama bahwa sebagaimana dalam sabda Nabi, balighu anni walau ayah, beritakanlah dariku sekalipun satu ayat, memberikan petunjuk bahwa semua kita, ya kata ulama kita, semua kita ini adalah para dai, ya, bertugas untuk menyampaikan risalah kenabian, risalah yang dibawa oleh Nabi, terutama risalah tauhid. Jadi satu ayat itu sudah cukup. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin kita pernah mendengar kisah ini, kisah yang cukup mengharukan tentang semangat seorang muallaf yang baru saja mengucapkan kalimat syahadat, ya. Setelah mengikrarkan kalimat syahadat, selesai, orang semua mendoakannya. Setelah itu, karena di dalam masjid ikrar syahadatnya, orang gembira atas keislamannya. Setelah itu dia minta izin, minta mikrofon. Orang kaget semua. Ini baru masuk Islam, ya. Dia langsung minta mikrofon. Orang menyangka semua dia akan ceramah. Tiba-tiba setelah diambil mikrofon, dia baca surah Al-Fatihah. Jadi ternyata dia sebelum mengikrarkan syahadat, dia sudah hafal Al-Fatihah, dia belajar. Naiklah dia, pegang mikrofon, lalu dia baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ada di antara jamaah itu kemudian nyeletuk. Dia bilang, kita kalau pakai bahasa kita, kau ini baru saja bersyahadat, tiba-tiba pegang mikrofon, minta izin, dikira Tommy mau ceramah, ternyata kau baca surah Al-Fatihah di balik. Orang itu yang berkata seperti itu tidak menyangka jawaban yang menohok dari sang muallaf ini yang baca surah Al-Fatihah. Dia bilang, saya itu membaca surah Al-Fatihah tadi karena saya pernah mempelajari hadis Nabi, mendengar hadis Nabi yang mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat, dan saya menghafal Al-Fatihah 7 ayat. Satu ayat yang disuruh oleh Nabi, saya menyampaikan 7 ayat. Bukankah itu sebuah kemuliaan? Ini memberikan dorongan kepada kita bahwa ya, berdakwah itu tidak mesti ya seperti ini sekarang, tidak mesti. Ya, tidak mesti di atas mimbar semuanya, tidak mesti hal-hal yang nanti digelari ustadz kita baru kita mau mengajar. Banyak jalan untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Ya. Ini saudara sekalian, satu hal yang sangat menginspirasi bahwa setiap kita ini, setiap ada kebenaran yang kita dengarkan dan kita paham dengan baik, kita sampaikan kepada orang.
tentu dengan cara kita masing-masing, ya. Dan terkadang justru penyampaian yang sederhana itu lebih gampang menarik orang daripada ceramah-ceramah yang terlalu resmi, ya. Wallahu a'lam. Allah ini yang aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allah. Nah, salah seorang ulama kita rahimahullah Syekh Al-Utsaimin menerangkan bahwa dakwah itu ada dua. Yang pertama ad-da'watu ila Allah, berdakwah ke jalan Allah. Yang kedua dakwah ila ghairillah, dakwah kepada kekufuran. Artinya mengajak orang kepada perbuatan yang mungkar. Kemudian beliau mengatakan dakwah ilallah, berdakwah ke jalan Allah terbagi dua. Nah, ini yang perlu kita sama-sama introspeksi diri. Satu penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan dakwah ke jalan Allah ada dua. Ada orang yang berdakwah ke jalan Allah betul-betul tulus. Dia berdakwah begitu saja. Pokoknya dia menyampaikan jalan dakwah ini, risalah kenabian, selesai persoalan. Tapi ada juga orang yang berdakwah ke jalan Allah tetapi ila nafsihi, dakwatuhu ilallah lakin ila nafsihi. Isi dakwanya, konten dakwahnya memang mengajak orang untuk kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada agama ini. Sayangnya dakwah yang dilancarkan oleh dia ingin bahwa dakwah ini berhasil dikenal orang gara-gara dia. Itu yang beliau sampaikan. Artinya dia ingin bahwa keberhasilan dakwah umat jadi baik itu dikembalikan kepada dia, bahwa gara-gara dia itu yang berdakwah bisa berhasil. Nah, ini yang berbahaya. Dan itu menyebabkan banyak ketimpangan di tengah masyarakat. Tidak apa-apa, saya nyerempet sedikit, tapi mohon dimaafkan sebelumnya bahwa ada lembaga dakwah yang merasa bahwa dakwah itu akan benar kalau dakwah itu dilancarkan oleh dia dan teman-temannya, satu kelompoknya. Akhirnya juga terimbas kepada orang lain, bahwa kalau bukan ustadku yang ceramah dan yang sekelompok dengan dia tidak mendengar. Ini yang berbahaya, banyak. Minta maaf Pak, sedikit belok, tapi ini tentang dakwah. Dan nanti ada efek dari satu perbuatan yang kita lakukan dalam sholat yang sederhana tetapi dia berbahaya. Saya sebut dulu itunya, yaitu hadis Nabi, perintah untuk kita merapatkan dan meluruskan shaf ketika hendak sholat. Kita dengarkan hadisnya. Misalnya Rasulullah mengatakan, yang selalu dibaca oleh imam, disebutkan oleh imam, sufufakum atau stawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Tapi ada lafaz yang perlu diperhatikan. Rasulullah mengatakan, la tusawwunna baina sufufikum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau meluruskan dan merapatkan shafmu ketika salat, atau kalau tidak Allah akan memecah belah hati-hatimu. Allah akan memecah belah hati-hati. Jadi ternyata salah satu sebab atau bahkan pemicu umat Islam susah bersatu itu adalah masih sulitnya meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat. Nah, kalau di dalam masjid saja kita sulit bersatu, maka jangan pernah berharap umat Islam bisa bersatu di luar masjid. Susah sekali. Dan ternyata kita bisa lihat fakta atau realitas kehidupan kaum muslimin, cuma satu keadaan saja umat Islam bisa bersatu, ketika buka puasa. Ya bayang, buka puasa saja umat Islam bisa bersatu, yang lainnya
sulit untuk bersatu. Nah, ada pandangan itu begini Pak, sekitar tahun 2000, saya pulang dari Madinah 2003, sekitar 2005-2006, masih muda, saya diundang, ini ada efeknya, efek dakwah. Saya diundang ceramah di sebuah kabupaten, saya sebut saja Kabupaten Takalar. Saya ceramah di situ, ceramah untuk anak muda. Terus saya ceramah begitu. Saya mulai kira-kira jam 11 kurang sedikit, sampai kemudian saya ceramah waktu itu karena masih muda. Itu ceramahnya berapi-api, akhirnya panjang, hampir 1 jam saya ceramah. Terus ada tanya jawab. Bapak tanya jawab, sambil saya menjawab pertanyaan, tiba-tiba terdengar suara azan. Suara azan. Saya tersinggung. Namanya juga masih muda Pak, masih darah muda waktu itu, sekitar 2006. Saya tegur panitia, saya bilang, antum kenapa begitu? Antum tidak, istilahnya kalau orang Bugis itu tidak ada sifat matarwada, masa kita sementara ceramah antum tidak kasih saya isyarat bahwa sudah masuk waktu Ustaz, masa antum azan? Itu kan istilahnya antum suruh berhenti saya tapi tidak kasih aba-aba. Apa jawaban anak muda itu panitia? Dia bilang, minta maaf Ustaz, yang azan itu bukan di masjid ini. Hah? Di masjid mana? Nah ini suaranya di belakang saya. Dia bilang, cocok Ustaz, di belakang tapi itu masjid sebelah. Masjid sebelah. Artinya apa? Ada 2 masjid 1 dinding. 2 masjid 1 dinding di Kabupaten Takalar. Iya. 2 masjid 1 dinding. Saya akhirnya setelah sholat, saya sudah agak reda begitu. Tapi saya penasaran, kenapa bisa begitu? Ini masalah dakwah Pak ya. Kenapa bisa? Yang mana masjidnya? Bilang, ini Ustaz, ini 1 dinding ini. Ini dindingnya itu, ini masjid. Tempat mihrabnya itu baku bersebelahan juga. 1 dinding betul, 2 masjid. Saya bilang, kenapa bisa? Apa anunya? Sejarahnya? Bilang, begini Ustaz. Itu yang punya masjid 2 ini, 2 bersaudara. Gara-garanya adalah masjid yang dulu dibikin adalah ini yang kita ceramah sekarang. Jadi sang kakak itu protes kepada adiknya yang pembangun masjid, donatur masjid itu. Maunya kakak itu yang ceramah itu, khutbah Jumat terutama dan penceramah tarawih itu dari yayasan temannya. Nah, adik tidak mau, dia bilang, ini tahun saya istilahnya anggota ketum. Akhirnya kakaknya bilang, kalau begitu kau kira saya tidak bisa bangun masjid? Adiknya juga bangun masjid di sampingnya 1 dinding Pak. Iya. Ini gara-gara apa ini? Ketidakmampuan kita untuk bisa melapangkan dada bahwa kita itu berdakwah untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau yang agak, saya sebut saja daerahnya, ada ikhwan di sini dekat-dekat rumahnya, daerah Kumala Pak, itu masih agak jauh sedikit. Kira-kira di sini dengan di depan yang pintu gerbang, dekat sekali. Kejadiannya itu, kalau saya tidak salah, tidak apa-apa saya sebut nama wali kotanya waktu itu. Pak wali kotanya waktu itu Pak Ilham. Pak Ilham Arif Sirajuddin, wali kota. Saya itu kebetulan sekali isi pengajian ibu-ibu. Dulu hari Ahad, tiba-tiba saya ceramah. Kenapa? Sebelum saya ke masjid yang saya tuju, saya lihat kenapa ada rame-rame di tempat itu. Nah, saya ceramah lah, tapi agak terganggu karena suara agak bising dari masjid lain. Saya bilang, pertama saya tidak tahu kalau itu masjid. Saya bilang, ada apa di situ? Dia bilang, itu Ustaz, habis peresmian masjid baru. Padahal jaraknya dekat sekali Pak. Ini dekat dengan itu gerbang, jaraknya dekat. Atau aja begitu itu masjid sudah. Saya bilang, kenapa? Ya itu, karena pengurus masjidnya tidak bersatu. Kau bisa bikin masjid, saya bikin masjid juga. Itu masalah sekali dalam perjalanan dakwah mengajak orang kepada kebaikan. Dan kemungkinan besar ya salah satunya adalah itu tadi, tidak mampunya kita untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itulah sebabnya minta maaf Pak, ini kayak ceramahnya jadi agak curhat-curhat sedikit. Saya
biasa bilang sama pengurus-pengurus masjid, bilang kalau sudah sholat Pak, terutama habis sholat maghrib atau sholat isya, pengurus masjid jangan langsung pulang Pak, jangan langsung pulang, duduk-duduk makin dulu, cerita-cerita, siapa tahu dilihat masjid apanya mau diperbaiki apa segala macam. Biasa ada inspirasi kita untuk memberikan usulan, karena kalau kita mau memberikan usulan di dalam keadaan rapat itu memang agak sulit, karena biasanya kalau agenda rapat itu sudah jadi nih, tinggal dia minta untuk kita setujui dan dieksekusi. Nah, jadi ini host kalian, hal yang perlu kita pahami bersama, jangan sampai kita ini berdakwah betul, dakwah kita kepada dakwah tauhid atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi merasa bahwa kebenaran itu, ya, dakwah itu hanya akan benar kalau saya yang sampaikan, saya yang berceramah di situ, atau teman-teman saya yang ceramah di situ. Itu tidak baik, itu tidak baik. Itu akan memecah belah hati-hati kaum muslimin. Itulah sebabnya lanjutan ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Saya menyeru kepada jalan Allah itu atas dasar basirah, atas dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya, kata Rasulullah SAW yang diperintah oleh Allah, saya beginilah manhaj saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kalau kita berdakwah banyak yang ikut, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak ikut, paling cuma satu, maka itu sudah cukup menggembirakan, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa la yahdiya lakallahu la yahdiya bika rajulan la yahdiyallahu rajulan bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh ada orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan Allah gara-gara kamu satu orang saja, maka itu jauh lebih baik, ya, daripada engkau mendapatkan hadiah berupa unta merah. Unta merah selalu dipermisalkan dengan zaman sekarang itu 1 unit Mercy, itu unta merah. Ada orang mendapatkan hidayah satu orang gara-gara kita, itu ya jauh lebih berharga daripada mendapatkan harta yang melimpah. Nah, maka ini akan menjadi pemacu, motivasi untuk kita sekalian, untuk kita selalu bersemangat mengajak orang kepada kebaikan, ya, untuk mendengarkan hal-hal yang baik dari agama kita ini. Ajak-ajaklah orang ikut pengajian dan segala macam. Ya, makanya di beberapa masjid secara pribadi, ikhwan dan akhwat sekalian, saya biasa bilang sama pengurus, kalau ada pengajian tak umumkan ki. Kalau di sini kan tidak perlu, karena orang sudah tahu, orang sudah tahu. Kalau ada di masjid-masjid yang masih baru, ya diumumkan saja supaya kita mengundang orang untuk duduk di taman-taman surga. Itu ayatnya. Kemudian mari kita mendengarkan hadisnya. Yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman, ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia ini, ke negeri Yaman untuk berdakwah, ya, ini membuktikan bahwa dari dulu sejak zaman Nabi itu ada pengutusan orang-orang yang akan menjalankan tugas dakwah, ya. Ya. Qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum, sebuah kelompok manusia min ahlil kitab. Dari kalimat pertama ini ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk setiap kali mengutus orang hendaklah kita memberi wasiat, ya. Kau ke sana berdakwah,
tapi perhatikan ini dan itu. Rasulullah mengatakan, ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Artinya persiapkan dirimu, ya. Artinya yang lain, engkau harus mengenal medan, kepada di mana engkau akan berada dan dengan siapa engkau akan bergaul, ya. Jadi kalau dalam ilmu perang itu ada namanya simulasi. Jadi, sebelum mengutus dia sudah tahu kau sementara ada di sini, di sini, di sini. Nah, kalau berdakwah kita dikasih tahu apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kalian, engkau wahai Yaman, wahai Mu'ad, menyampaikan kepada orang-orang di Yaman itu adalah menyampaikan kalimat tauhid, mengajarkan kepada mereka bahwa tiada ilah yang pantas dan berhak disembah kecuali Allah. Jadi dakwah pertama yang menjadi prioritas adalah dakwah bagaimana kaum semua orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ila ayyuhillah, dalam riwayat yang lain, hendaklah dia atau orang-orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat, sudah mengakar itu kalimat tauhid, bahwa betul-betul tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu ajarkanlah kepada mereka annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Ya. Jadi di sini juga memberikan pelajaran lain ketika Rasulullah mengatakan ajarkan mereka, kasih tahu bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, menunjukkan bahwa salat selain salat 5 waktu hukumnya sunnah. Di dalam ilmu fikih, karena salat itu yang diwajibkan oleh Allah 5 saja sehari semalam, maka selain salat 5 waktu hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Nah, sekalipun nanti di belakang ada ikhtilaf ulama, seperti misalnya Idul Fitri, apakah dia wajib atau bukan? Kenapa? Karena disebutkan jika bertemu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan hari Jumat, maka sholat Jumat bisa gugur untuk beberapa kalangan. Misalnya besok hari Jumat Idul Fitri, maka sholat Jumat bisa tidak dikerjakan oleh sebagian orang, bukan semua orang. Imam tetap yang ada di masjid ini dan orang-orang sekitar di masjid ini tetap wajib sholat Jumat. Tapi yang lain-lainnya agak jauh dari masjid, maka dia tidak wajib untuk salat Jumat ketika bertemu dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tambahan penjelasan. Alhasil ulama kita menyebutkan bahwa selain salat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah paham tentang tauhid, sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka kasih tahu mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka membayar zakat. Jadi sedekah itu dalam Al-Quran memang disebut sebagai zakat. Dalam Al-Quran itu biasa disebut sebagai sedekah. Kita ulang sedikit, kita ulang-ulang. Salah satu hikmahnya
Bapak Ibu ikhwan nafat sekalian, mudah-mudahan bisa jadi pengulangan yang baik, bahwa salah satu hikmah zakat di dalam surat Taubah, innamas sadaqat lil fuqara sampai seterusnya, zakat dinamakan sedekah sebab sedekah itu asal katanya sidqun, jujur, yang nanti pelajarannya adalah bahwa akan datang satu masa ada orang bayar zakat tapi tidak jujur. Akan ada satu masa di mana orang-orang kayanya kaum muslimin tetap bayar zakat tapi dia tidak jujur ketika membayar zakatnya. Artinya apa? Dia sembunyikan hartanya, tidak sesuai dengan hitungannya. Izinkan saya untuk mengulang sedikit. Kalau ada orang Pak punya uang 100 juta, mengendap 1 tahun, berapa keluar? 2.500.000. Masih gampang Pak ya? Masih gampang dikasih keluar 2.500.000, biasalah. Kalau 1 miliar Pak, mengendap 1 tahun, zakatnya keluar 25 juta. 25 juta. Ada yang bayar zakat 25 juta? Ada. 4 miliar 100 juta. Ada, pernah dengar ada yang bayar zakat 100 juta? Ada ya? Ada. Baik. Kalau saya tidak salah, Pak Khairul Tanjung yang pengusaha pemilik Trans itu uangnya 50 triliun. Uangnya 50 triliun. Kalau 50 triliun Pak keluar 2,5%, mengendap 1 tahun, berapa Pak keluar? 1 triliun saja, 1 triliun, 1 triliun. Berapa keluar zakatnya? 1 triliun, berarti 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ada orang mau kasih keluar zakatnya 2,5 miliar. Dia kasih saja 100 juta. Kaya mentong itu Bapak itu, luar biasa tahu. Zakatnya saja 100 juta. Padahal yang harus dia kasih keluar adalah 2,5 miliar. Iya, luar biasa. Disitulah petunjuk bahwa rahasia atau hikmah di balik penamaan zakat dengan sedekah, karena akan datang satu masa, dan sekarang nampaknya sudah terjadi, ada orang-orang yang bayar zakat tidak jujur. Padahal kata salah seorang tokoh yang saya dengar, salah satunya adalah Pak Syafi Antonio, dia bilang seandainya orang kayanya Indonesia bayar zakat dengan baik, tidak ada orang miskin di Indonesia ini Pak. Sudah habis waktu? Saya mau cerita satu, ini Mufti Perlis yang negara bagian Malaysia, itu datang beberapa sebulan lalu kalau nggak salah, sebulan atau ya sudah sebulan yang lalu ke Stiba. Dia bilang di Malaysia itu negara bagian yang paling banyak zakatnya adalah Perlis. Dia bisa mendapatkan zakat dari kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru negara bagian Malaysia, itu dibawa ke Perlis semuanya, itu sampai sekitar, kalau saya tidak salah disebut, sampai 50 triliun per tahun. Dari zakat itulah dibangun sekolah, dibangun lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya. Bahkan dia kasih beasiswa. Dan satu lembaga dakwah ormas besar di Indonesia, saya tidak apa sebut namanya, ini sebuah kebanggaan, Muhammadiyah, bangun kantor besar ya di Perlis itu ya, kerjasama dengan Mufti Perlis, dan itu bantuan dari Mufti Perlis. Itu luar biasa zakat yang dikelola oleh, tidak ada orang miskin di sana, orang di sekolah datang. Bahkan kemarin ini berita gembira, Mufti Perlis berikan beasiswa kepada anak-anak mahasiswa di Stiba untuk lanjut S2 dan S3 gratis, bahkan mau dikasih uang saku. Itu karena kekuatan zakat yang dibayarkan oleh orang-orang kaya yang ada di sana. Sudah habis waktu? Belum. Baik, kita lanjut sedikit. Tukhadu min agniyaihim
faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang yang kaya, ya, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, sekali lagi dikembalikan kepada orang-orang miskin. Kalau bedanya dengan pajak, Pak, diambil dari orang-orang miskin untuk dan memang sulit orang Islam di Indonesia ini bayar zakat karena dia berhadapan dengan dua hal, bayar zakat dan bayar pajak. Ya, dua kali, Pak. Ya. Kita lanjut sedikit. Alhasil, oh iya, ada satu ceramah saya yang kemudian langsung di-cut oleh seseorang di sebuah masjid. Waktu itu saya bahas sedikit tentang zakat. Ujungnya saya bilang, untuk zaman sekarang nisab zakat itu diukur ke emas, bukan lagi ke perak. Sekalipun sebenarnya perak itu adalah benda yang dikenai hukum zakat. Tiba-tiba ada orang bilang, Ustaz, baca baik-baik Ustaz tentang zakat itu. Kenapa Ustaz bilang nisab bayar zakat itu pakai emas, tidak pakai perak? Saya bilang untuk zaman sekarang, ulama saya dapatkan mentarjih bahwa nisab membayar zakat itu menggunakan emas, bukan dengan perak. Kenapa? Karena perak murah sekali. Sekarang 1 gram perak 11.000, Pak. Kalau emas hampir 1 juta. Bayangkan kalau bayar zakat itu menggunakan nisab perak, 1 gram 11.000, dan nisabnya perak itu 569 atau 596 gram. Kita hitunglah 600 gram, berarti 6.600.000, ya, betul Pak ya? Kalau 11.000 kali 600 berarti 6.600.000. Nah, kalau ada orang punya uang 6.600.000 mengendap 1 tahun, dia harus bayar zakat. Kalau menggunakan nisab perak, itu akan menyebabkan tidak ada lagi orang kaya, karena orang miskin sekarang Pak ada uangnya. Orang miskin ada uangnya 6 juta, bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, kalau orang uang 6.600.000 dikeluarkan zakatnya, berarti tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, karena orang miskin saja kena. Bahkan kalau hitungan real, orang punya sekitar sekian puluh real saja sudah kena zakat. Nah, maka itulah yang saya maksud, bahwa waktu itu saya bilang nisabnya membayar zakat untuk zaman sekarang itu banyak ulama yang mengatakan dia ke emas, karena dia lebih mahal daripada perak. Nah, dari sini saudara sekalian, beberapa penjelasan tentang hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan berdakwah kepada tauhid. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan sambung beberapa penjelasan yang lain pada hadis-hadis yang ditempatkan oleh al-imam pada kitab tauhid ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama belok-belok sedikit ceramahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya dalam menjalankan agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبوا إلى الله توبة